sama aku, Kace dan Cece. Dan hari ini kita lagi di Pasar Gede. Dan kita hari ini mau nyoba banyak makanan ya kira-kira di Pasar Gede. Dan penasaran kan kira-kira kita bakal nyobain apa aja? Yuk, ikutin kita. Jadi sekarang kita udah sampai di kios Sweet. Dan sekarang kita mau tanya-tanya nih sama Om dan Tanda yang punya. Coba langsung. Ini kok ini udah buka selama berapa tahun sih Om? Ruko ini jadi mulainya dari sampai sekarang mungkin 50 tahun ya. Oh, jadi turun-temurun gitu ya. Turun-temurun. Terus kira-kira nih kalau boleh tahu jualannya apa aja sih? Kita itu utamanya itu tahu takwa itu. Oh, tahu. Ya, cuma dari tong sendiri terus bakso kakak, ikan, dan makanan lain macam-macam. Tapi kira-kira yang best seller gitu apa? Mesti yang paling dicari Paling dicari itu tahu takwa. Biasanya dimasak apa sih Om? Tahu takwa itu kalau yang itu kan dua macam, tebel dan tipis. Kalau yang tipis itu biasanya di bakwan, spesialisasi di bakwan. Kalau tebel itu bisa diisi, bisa digoreng, dipajang. Jadi macam-macam lah. Itu tahu buat masak. Kalau Pak boleh tahu ya, apa bedanya tahu yang tahu takwa ini sama tahu biasa itu apa? Tahu yang biasa, oke. Jadi kalau tahu takwa itu dari proses bikinnya sudah lain. Dia di-press satu persatu. Maksudnya dibundel satu, di-press. Kalau tahu biasa biasanya langsung tempatnya besar, nanti dipotong-potong. Itu efeknya nanti di tekstur, dia lebih padat. Kalau biasa biasanya agak dari tadi agak apa ya? Penasaran gitu. Soalnya kayak menarik banget kayak masih anget juga ini. Boleh dicoba nggak nih? boleh banget. Itu bakso Cobain ya, Om. goreng. Ya, coba aja. Ini bakso goreng. Dua. Tapi nggak halal ya? Kita coba dulu. Masih hangat ya? Ya, Mas ya. Oh berarti diantaranya masih panas gitu? Iya, masih panas. Biasanya goreng langsung diantar. Jadi fresh. Bukanya kira-kira jam berapa sih Om? Kalau kita bukanya setengah 7, itu waktu itu sudah mulai datang, siap-siap persiapan. Satu porsi dapat 3 ini harganya berapa? 10.000, jadi satu bungkus itu isi 3 itu 10.000 ya? Iya. Untuk bakso goreng babi ini udah enak banget sih. Enak ya. Harga 10.000 udah sangat worth it buat coba sebenarnya. Buat everybody. Sekarang kita cobain baksonya. Ini yang isi babi itu. Kan ada yang Ayam yang dari babi. Mari ya Kak. Ya, Coba. Nah, aku mencerna ini dulu ya, biar bisa mendeskripsikan rasanya. oke, kita ingat kita ya gimana rasanya biar teman-teman yang di rumah tahu nih gimana rasanya bakso babi dari tahu takwa Aceh. Rasanya tuh apa ya, pukulan, terus ada kayak kompleksnya kecil sih, ada manisnya, terus dari apa babinya tuh juga rasa agak asin-asin gitu. Ini bener-bener kayak apa ya? Kalau tagline-nya dari Komplong kan leb-leb. Nah ini bener-bener leb-leb banget. Penasaran kan kayak leb-leb tuh apa? Ini kalian kesini aja langsung Mencobain. di Pasar Gede. Apa sih? Ciri-cirinya tuh kalian dari yang pintu besar itu, Dari pintu utama. kalian masuk. Nanti pertama ke kiri. Habis dari kiri itu gang keempat kalian belok ke nanti udah kelihatan di kanan jalan. Ini rekomendasi banget sih, kan biar taruhnya makanya langsung kesini aja sih ya. Terus kalau aku boleh ngerti, dari 10 out of 10, aku bakal rate 9 sih, karena apa ya, enak. Jadi ini bener-bener recommended sih. Jadi aja nilai 9, masa kalian nggak mau cobain? Terus kita juga masih ada satu makanan lagi yang bakal dirasain atau dicoba sama JJ. Dan yang itu kelihatannya makanan buat masakan semua aja.
Ya. Apa? Coba kita mendekat aja sih. Oke, kasih ya. Jadi ini namanya slondok. Jadi ini makanan tradisional terbuat dari singkong. Diproses, jemur, lama lah bikin ini satu prosesnya itu 1 minggu. Ya, baru bisa digoreng. Butuh dikering, kalau nggak dikeringin dia digoreng nggak bisa makan. Gampang ya? Ya. Bahasa Jawanya bangkat. Ya, betul. Itu juga titipan atau bikin sendiri? Kalau ini kita bikin sendiri. Oh, nah ini juga ini. Jadi kebanyakan yang jual sini handmade gitu. Ya, ya. Kalau untuk satu pack ini harganya berapa? Kalau satu pack ini 15.000. Kita boleh rasain? Boleh, coba aja. Ya. Kita mau rasain keripik slondok. Manis, gurih, nggak pedes ya? Ya, manis pedas memang. Pedesnya tuh dari apa ya? Dari cabai. Halo. Ya. Asli cabe ya, bukan cabe bubuk ya, tapi Oh, asli cabe. cabai kering asli gitu ya? Ya. Ini crispy banget dan enak gitu buat cemilan kalau sambil nonton TV, buat sambil Ngobrol-ngobrol. sekarang kalian bisa makan keripik slondok ini sambil Netflixan. Aku sambil nonton video ini waktu ini Oh, iya. videonya udah tayang di YouTube ya. Dan derain lagi 2 nanti. Slondok handmade dari data hutan. Karena kita udah cobain berbagai makanan dari yang basah sampai yang kering, ini udah mulai seret ya. Mulai haus. Haus ya. Udah saatnya kita cari minuman juga. Keliling-keliling dulu nih di sekitar pasar gede ini gitu. Tapi sebelum kita cari dulu, kita mau bilang makasih dulu buat Tante Om udah Iya. boleh ngicipin makanan-makanan yang Sama-sama. kesini. Enak banget sih. Iya. Kalian harus coba. Teman-teman harus coba banget sih kata kita ya. Terus kayaknya sekarang kita mau jalan gitu, kita cari minuman. Kira-kira teman-teman penasaran nggak sih kita mau minum apa kira-kira di pasar gede ini? Ikutin kita aja terus ya. Ya, oke. Bye, kita kayaknya jalan dulu aja sih. Sekarang kita udah sampai di Coffee Monster dan kami udah mulai haus. Kita ada mau coba nih minuman yang ada di Coffee Monster. Kayaknya kita enaknya langsung nanya-nanya aja sama jadi kita mau tanya-tanya dulu. Ya, boleh. Kira-kira Coffee Monster itu ada dari kapan gitu Pak? Kalau di sejarahnya dulu kita bertempat di toko ini sudah dari sejak Solo Banjir. Sejak Solo Banjir berarti tahun 67 ya. Jadi 66 tahun 66 banjir, tahun 67 kita nempatin di sini. Lokasinya juga belum pindah, tetap di sini di ujung. Oh, makanya namanya Kopi Pojok itu. Iya, iya. Kira-kira varian kopi Indonesia apa lain? Ada banyak Ini banget. kan variannya kan ada Arabica, kopi Arabica itu yang ada asam-asamnya, terus kopi Robusta itu yang pahit, kopi Arabica sama Excelsa itu varian sendiri. Kalau dari daerahnya kita dari Nusantara, ada dari Aceh, ada dari Toraja Sulawesi, ada yang dari Sumatera, yang Sumatera kayak kopi Lintong, kopi Mandailing, dari Sidikalang, daerah Toba. Kemudian untuk Jawa sendiri kita juga ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kita ada. Dari Bali kita juga ada, dari Kerinci Jambi ada juga. Jadi dari Nusantara kita ada. Ya. Kira-kira tapi dari sebanyak ini jenisnya yang paling bestseller atau paling laris itu yang mana? Kalau untuk best sellernya kalau Arabica kita ada Gano White. Arabica Gano White tapi taste-nya, aromanya seperti wine itu, aromanya seperti wine, tetapi tanpa alkohol, memang kopi wine-nya aja. Ya, kalau untuk
Robusta kita yang paling favorit, Robusta Rana. Ada perbedaan rasa nggak sih Om? Ada tiap-tiap daerah rasanya berbeda. Ada yang fruity-nya menonjol, kemudian ada yang tembakonya menonjol, ada yang buah markisannya menonjol. Oh, ada kayak rasa tembakunya gitu ya? Ada dari Jawa Tengah sini mayoritas ada kayak rasa tembakau. Aftertaste-nya ya. Oh, aftertaste-nya. Terus kira-kira kalau di sini bentuknya beli biji kopi gitu atau bisa dikirim? Bisa, kita ada dua. Harganya sama, green bisa, untuk biji juga bisa. Jasa buat penggilingan biji kopi. Nggak ada, kita sama. Berarti bisa tergantung kayak mau Nggak beli ada biji juga nggak apa-apa. nggak apa-apa, untuk giling juga nggak apa-apa. Pilihan dari konsumen. Iya. Kalau boleh tahu harganya kira-kira itu jualnya per ounce atau gimana? Kita bisa per ounce bisa, per 4 kilo 250 gram juga bisa, per 500 gram per kilo juga kita bisa. Terus ini kira-kira kamu jualnya cuma bentuk biji gitu atau bisa dibuat di bentuk minuman? Ada juga kita yang minuman dengan mbaknya yang bisa minuman berupa seperti ini. Oh iya. Ini ya. Selain kopi ada apa? Satu gelas ini Rp5.000. Ini kopinya kopi Robusta yang ada. Selain kopi Pak ada apa lagi? Ada coklat. Kita ada jual coklat juga. Coklatnya kita mix antara coklat luar dengan coklat dalam lokal. Jadi ada perpaduan Iya, rasanya. ada berbagai rasanya. Dan Harganya sama juga. apa tadi? Rp5.000 juga. Bisa gede gini juga. Jangkau banget ya Om. Kalau buat orang yang habis makan dari Ya. dalam, lu cari minuman di mana nih? Iya. Dapat langsung aja ke toko kopi Pak. Ini benar-benar di ujung gitu ya dari jam yang lurus. Karena kan kopi benar-benar di ujung gitu ya. Sekarang kita udah pegang nih dari kopi dan coklat. Ya udah diseduh ya yang tinggal gitu. Kayak kita mau coba aja ya. Kita mau cobain dulu ya. Coba. Kalau aku mau nyoba mau yang dulu sih biar kayak baunya sih kopi banget kayak berarti ciri khas kopi yang enak. Aku coba dulu ya. Bener-bener apa ya, kopinya tuh pas, nggak kemanisan, nggak terlalu pahit. Jadi buat teman-teman yang suka kopi ini masih bisa minum, dan juga teman-teman yang kayak suka kopi cuman nggak suka yang terlalu pahit, ini juga masih bisa minum banget. Apalagi kalau ini kan kita bentuknya kalau aku es, nah kalau di dia apa nih es atau? Untuk ini aku pegang es coklat. Jadi dari bubuk coklat juga kita bisa seduh nih di sini. Dan untuk harga satu kopi ini cuma 5.000 loh teman-teman. Kopi dan coklatnya sama-sama gimana? Dan sekarang aku mau cobain dulu ya. Coba lagi ya, coba coba. Makasih ya. Coklatnya sendiri sih ada pahitnya, ada kayak bitternnya dulu, tapi juga nggak over sweet, jadi enak banget. Pas gitu ya? Pas banget. Ada hints of sweet sama bitternya. Ya, enak banget. Kopinya juga enak banget sih, ternyata recommended banget ya. Jadi kalau mau nyari dia bisa habis keliling pasar gini, habis makan tadi. Makan di dalam seret ya Iya, kan teman-teman. atau habis makan di sebelah gitu. Iya. Bisa banget nih langsung ke sini karena benar-benar refreshing Ya, banget. cuma 5.000 udah dapet kopi dan coklat dengan kualitas yang nggak usah diragukan lagi. No play-play lah. No play-play. Karena kita udah coba coklat dan kopi. Kopi pojok ini dan rasanya enak banget dan kalian harus coba. Recommended banget. Jadi harus nyepetin sih kalau lagi pasar gede, dan habis makan babi apa harus nyepetin banget kata aku dan Dede. Dan kita juga masih ada kebetulan menjadi tempat lagi yang bakal kita datang ini. Jadi ini kita datangnya bukan cuma ke tempat jualan, tapi kita ke rumah produksinya langsung. Jadi dia tuh produksi gimana perhatian gitu ya buat teman-teman. Kayak aku sih kayak cemilan, cemilan buat sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol juga. Penasaran kan kira-kira mau ke tempat Apa sih? makanya ikutin terus nih kita sampai ke tempat kita yang terakhir gitu.
jalan-jalan di pasar gede. Nah, sekarang kita udah sampai di tempat terakhir nih buat ngevlog edisi hari ini. Dan kita udah sampai di mana nih, Ji? Ini di Indek Gula Bako. Dan kita udah ditemani sama ibu siapa? Boleh gunakan diri? Susana. Oh ya, Ibu Susana, pemilik Indek Gula Bako ini ya, Bu. Jadi hari kita mau tanya-tanya nih tentang usaha yang udah dijalani ya gitu. Kira-kira boleh kasih tahu kami nggak? Kira-kira usaha udah berapa lama gitu usaha Indek ini gitu? Kalau Indeknya itu kalau saya pribadi sudah kurang lebih 14 tahun. Lama ya? Iya, sejak muda saya udah main Indek ya. Itu intinya apakah membuat sendiri atau gimana? Kalau Indeknya ini kan Indek asli khas Solo dan khasnya orang desa. Saya ngambilnya mentah dari kampung-kampung, dari desa. Ngambil dari sumber-sumbernya ya. Kan tadi itu juga bilang Indeknya khas Solo. Apa kira-kira Indek khas Solo dan Indek lainnya tuh ada perbedaan gitu? Kalau misalnya ada boleh bisa dijelaskan mungkin buat teman-teman yang nggak tahu apa sih kira-kira bedanya Indek khas Solo sama Indek yang ada di luar sana gitu. Kalau Indek saya ini kan emang Indek asli. Indek asli itu ya adanya cuma di Solo saja. Kalau di daerah lain mungkin ada Indek, tapi Indeknya tuh Indek cetak. Memang nasi disengaja dicetak-cetak menyerupai Indek. Kalau ini benar-benar Indek asli itu dari masak nasi keraknya, jadi diambil keraknya. Nah, jadi keraknya itu kalau orang kota, bukan orang kota saja ya, di desa kalau udah modern kan udah nggak ada Indek, nggak mau dia masak pakai periuk. Pasti udah pakai listrik, Yeah. ini kan masih periuk. Jadi emang benar-benar tradisional dan emang khas rasanya banget ya. Kalau untuk sendiri tuh sebenarnya rasanya tuh manis kah atau asin kah atau ada rasa lain? Kalau Indeknya sendiri ada rasa khasnya, itu original. Kalau Indeknya saja ya, sebelum dibumbui itu emang original. Ya originalnya itu emang khas banget gitu loh, enak. Baru punya rasa sendiri. Tanpa dibumbuin pun udah enak. Apalagi pas anget-anget itu boleh. Ya. Itu udah Jadi ibu kayak juga nggak cuma jual ini nggak ada kayak kara, ada maling, ada mana dan di dalamnya juga ada apa? Ini kira-kira buat sendiri atau supplier aja? kalau saya sebenarnya produk utamanya di Indek asli sama motong maling. Motong maling ini tiga sebenarnya, yang satu balung ketek. Cuman balung keteknya ini belum sempat goreng, masih agak mentah. Kalau diutamakan dari Indeknya. Kalau untuk proses pembuatan Indek ini kira-kira memakan waktu berapa lama sih? Packing ya ini berapa lama? Satu hari kerja itu sekali goreng saya 35 kilo. Kurang lebih 150 kilo sekali goreng ya, sehari kerja jam 9 sampai jam 5. Kalau untuk teman ini ibu juga bikin sendiri atau ambil dari yang Kalau mama maling ini kulit tinjaunya sudah ada supplier. tinggal goreng juga, tinggal mengolah gitu ya mas? Sekali goreng 1 kilogram. Iya. Itu jadi satu pintal tuh kira-kira kalau dalam perhitungannya tuh bisa jadi berapa banyak? Banyak. Berapa tuh ya? Satu pintal itu kan 100 kilo. Itu nanti jadi matangnya kira-kira 40 kilo. Iya, Jualnya berapa? Satu tek itu berapa gram sih? 150 gram. 10 gram ya. Iya. Dan untuk harga nih, Tiap-tiap yang untuk karat itu satu plastik itu harga berapa sih? Kalau karat 10.000. Itu satu plastik itu ya? Iya. Kalau Indek sendiri di harga berapa? Kalau Indek saya Indek asli itu tergantung besar kecilnya harganya. Tapi yang saya jual di pasar, market saya sendiri itu harga normal 18.000. Untuk
Itu yang kayak gini Bu atau yang Ini 20.000 ini. Oh, ini 20.000. Oh, ini Ini termasuk Ada berapa size Berarti yang Dan ini yang 18 ini. Oh, ini yang 18, ini yang 20 gitu. Oh, ini Ini manfaatnya beda banget ya. lumayan beda ya ukurannya. Ini 20.000, kalau ini 18. Kalau beli 2 kan 35 gitu biasa. Ya. Oh, Terus ini kan biasanya saya jual di pasar gede. Kalau yang saya masuk ke toko itu lebih kecil. oh lebih kecil lagi. Kurang standar gitu ya kalau masuk ke toko. Kalau ke toko kan harus sama segitu terus. Oh, iya. Nah, kalau di pasar gede kan sesampainya market karena kan ada tawar menawar kalau di pasar. Kalau di pasar gedenya sendiri, Ibu buka tokonya tuh kira-kira di tepatnya di bagian mananya dari yang pasar gede? Pintu masuk. Oh, di pintu masuk utamanya itu ya. Kira-kira kalau di pasar gede itu bukanya dari hari apa, saya apanya jam kerja bukanya gitu dari hari apa dan sama dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau hari kerjanya di pasar gede paling saya seminggu 3 kali, kadang 4 kali. Selebihnya karena saya produksi di rumah dan karena karena saya seorang diri, saya harus bisa ibaratnya dekatnya mana yang lebih cepat ya saya tangani. Ya. Berarti juga bisa beli ke sini gitu ya, Bu? Ada dari Iya, sini atau apa? kebanyakan justru pelanggan saya kalau di pasar saya arahkan ke rumah. Oh. Kalau di pasar kan banyak kompetitor ya. Oh, iya. Biasanya saya arahkan ke rumah, terus yang udah langganan malah sering ke rumah. Meskipun saya nggak di rumah kan ada yang melayani. Atau bisa lewat via chat juga ya, Bu? Iya. Oh. Bisa kirim paket. Pesan gitu juga bisa ya. Oh, terima partai besar juga gitu ya, Bu? Oh. Kalau untuk potongan sendiri dihargai harga berapa? Maksudnya ya yang kan ini tadi 10.000. Kalau untuk ini kan 18.000 sama 20. Ya. Kalau yang potongan ini Motor maling itu 13.000. 13.000. 550. 50 gram. Iya. Kalau yang ini Kayak kacang ya ini. Iya. iya. 18.000. Oh. Berarti Meli kayak jualannya kayak oleh-oleh khas Solo gitu ya, Ya, Ibu ya, maksudnya iya. nggak cuma intip dan macam-macam tapi ada menyediakan macam-macam oleh-oleh khas Solo gitu ya dari teman-temannya. Oh, menarik sih Bu ini kira-kira. Oh, ini ada brem juga ya Bu. Iya. Dan apa yang hijau ini? Keripik bayam, Oh, ada keripik belut, paru, keripik ceker, oh, serundeng. Sunda juga. ya. Yang ini apa? Kita bisa coba. Iya, monggo. Oh, kita mau coba ya Bu. Iya, Kamu monggo. mau coba yang mana sih? Oke. Mari. Iya, ini sih ya Bu. Kita mau cobain Kamu karang cobain. dari bunga bakung nih teman-teman. Dan kalian buat yang penasaran gimana sih rasanya moto maling, kayak kacang Dan pastinya intip. ya, ya kalian jarang banget kan makan yang namanya inti dan moto maling. Dan aku sendiri pun belum pernah makan moto maling. Iya, jujur motor maling kayak baru Jarang gitu ya, banget, jarang jarang ya. banget yang jual moto maling. Dan kita mau cobain dari karang. Ya, kita coba satu-satu. Kita coba dulu ya Bu. Iya, mari. Gurih dan maaf, gurih dan enak banget ya rasanya. Cocok banget buat teman-teman yang pecinta Indomie atau pecinta mie kuah, Makan soto. soto. Biasanya kan orang Solo kiranya kayak makan mie yang berkuah terus kayak dikasih ini ya, dihancurin, kemes. Remes Dan sisa kuah-kuahnya itu cocok banget nih. Aku biasanya enggak TV nonton atau nonton waktu vlognya tayang sambil makan. Kalian juga bisa ngemil karak. Tentunya pesen di bunga bakung. Pastinya ya. Enak sih. Jadi rasanya tuh gurih, ada pahitnya gitu ya. Enak sih. Aku lebih suka karak dengan rasa yang sedikit pahit gitu loh. Oh, itu karena penggorengannya yang agak gosong. Enak sih tapi. Dan pokoknya kita mau coba. Mungkin jadi coba yang intip, aku coba yang motor maling kali ya. Biar ngerasain bareng-bareng gitu. Satu ya. Iya. Gimana ya, Bu? Oh. Cobain ya. Untuk intiknya sih ada rasa gurih sih ya Bu. Lebih dominan itu rasa gurih dan asin.
asin, tapi karena gula jawanya jadi ada hint of manis-manisnya sweetnya. gitu. Ya. Kalau mau main sendiri tuh kulitnya itu agak sedikit pahit-pahit gitu. Cuman ada pedesnya gitu juga ibu. Ya dari ini kalau pedesnya kalau boleh tahu dari cabe atau dari apa nih bu kira-kira? Cabai sama bumbu. Oh. Cuma cabai. Cabai kering atau cabai Ya, cabai segar diulek. Oh diulek. cabai ulek gitu ya. Iya. Semua saya kerjakan tradisional tanpa mixer, tanpa Pengawet juga ya berarti ya. Benar-benar. Jadi Iya. apa ya? Handmade dan pastinya tanpa pengawet. Otentik dan apa ya? Original banget. Belum sisa Penasaran ya, kayak Kita kapan. coba. Siap. Kita coba ya. Ini kacangnya bener-bener nggak pelit sih kayak Banyak banget. dan besar-besar. Besar-besar. Kayaknya apa juga cuman kayak kacang atau ada pete yang lain? Kayak ada macam jenis ada kayak teri yang gitu atau itu cuma juga Kalau saya cuma kayak kacang ini aja, kayak tumpuk. oh namanya kayak tumpuk ya? Kayak tumpuk, bulat tumpuk. Dan apa ya? Bagian tepungnya itu segini ya bu? Dan biasanya sih kalau di luaran ada rasa lekat gitu ya, tapi lekaknya apa ya? Kayak minyaknya kayak nggak enak gitu, tapi ini enggak sih. Maksudnya Kayak aftertaste-nya juga nggak yang apa ya annoying gitu loh sebenarnya kayak. masih enak sih. Ini lumayan banget sih temen dapat satu bundar nih bisa mungkin habis karena besar maksudnya diameternya tuh bukan yang kecil-kecil gitu loh jadi worth banget sih ini buat dibeli apalagi buat oleh-oleh mungkin buat teman-teman yang bingung buat yang bingung kayak oleh-oleh buat temennya atau buat saudaranya mungkin yang punya saudara luar kota kayak bingung nih oleh-oleh kayak kalau ditanya oleh-oleh jujur kalau aku ini kayak disuruh kasih oleh-oleh apa ya selain nasi liwet Selain serabi. iya kan kalau nasi liwet dan serabi itu mungkin expired date-nya cuma bertahan 3 hari ya paling nah ini kan bisa kira-kira ini tahan berapa lama bu kalau untuk makanan-makanan yang ini Kayaknya tuh bisa sampai 3 bulan paling tidak. oh 3 bulan kalau untuk motomai sendiri ketahanannya bisa berapa lama sih? Sampai 6 bulan. Oh yang juga ya dan ini kalau yang kayak yang Kalau itu 2 bulan. Jadi emang makanan-makanan ini cocok banget buat kalian bawa keluar kota sebagai oleh-oleh. Jadi kan orang yang di luar kota nggak tahu intip apa sih. Intip kan artinya beda-beda ya kalau di luar kota. Jadi kalau di Solo intip itu adalah makanan. bukan intip yang mengintip nah ini intip sebenarnya makanan Ya intip yang kriuk-kriuk pokoknya. ini bisa kalau misalnya belum apakah ini udah bisa tersedia di online shop gitu atau Shopee atau itu belum ada atau gimana? Oh belum Ini belum ada di online store itu belum ada ya. baru Karena udah lewat ini aja udah banyak banget ya pesanannya. kira-kira kalau udah tahu per harinya tuh bisa berapa pesanan sih bu biasanya gitu paling banyak nih pernah mencapai berapa gitu pesannya Kalau selain intip kan yang lain tuh saya cuma packing. Itu kan saya jual sendiri di pasar gede. Kalau saya produk utamanya di intip itu saya sekali kirim di toko online ya 100. oh ibu juga nitipin kayak toko oleh-oleh gitu ya berarti Iya, kan yang ukurannya kecil ini emang saya kirimnya ke toko oleh-oleh. oh yang untuk toko oleh segini ya Iya, ini juga ada ini nggak tambah sih bu ya ini bukan, ini 12 oh ini kan 12 kira-kira ibu sendiri kan kerjanya di ibunya kan bilang dia apa sendiri ya kira-kira ibu kewalahan nggak sih kan banyak nih yang di packing nggak cuma intip nggak ini kan ada banyak nih kira-kira ibu sendiri pernah merasa kayak kewalahan atau capek nggak sih kira-kira dalam packing dan mengerjakan ini semua kan sendiri nih kan kalian juga pegawainya juga cuma ibu dan dibantu seorang gitu ya kira-kira ibu pernah merasa kayak capek atau apa gitu nggak sih ibu sendiri Ada backstory, Iya, dibanding pembuatan intip dan asmara. ataupun jualan bunga bakung sendiri kira-kira ada apa sih yang bisa dibagikan ke penonton gitu? Kalau untuk aktivitas setiap harinya dibilang capek sih enggak, kita syukuri saja. Cuma memang terasa sampai fisik ya itu kalau pas liburan Lebaran sama liburan Natal. Iya. Ya, karena pesenannya yang saya kirim ke toko itu pesannya 4 kali lipat dari hari biasanya. Biasanya 100, kirimnya malah bisa sampai
banyak juga ya. Karena di toko oleh-oleh kan itu pas liburan panjang kan emang banyak dari luar kota datang mendalam, dari arus balik. Nah, penjualan saya di Intep itu di arus balik. Jadi di momen-momen itu malah ibu yang itu ya panen ya istilahnya. Kalau orang luaran sana pada mudik liburan gini-gini, kalau saya sibuk dengan kerjaan. Tapi semua dijalani pasti dengan enjoy ya Bu, pastinya. Ya, Dijalani dengan sukacita. Kalau ada story mungkin yang mau diceritain untuk motivasi dari teman-teman ibu, Atau buat kami juga, Iya, kan buat masih kami. muda gitu kan Bu ya. kita mau mencoba Inspirasi. usaha, Iya. teman-teman di rumah yang lagi nonton mau mencoba usaha apa ya enaknya dan gimana sih caranya biar nggak gampang menyerah. Kalau mau diceritakan agak panjang nggak apa-apa ya. Tapi ini bisa menginspirasi, bisa menjadi semangat dan untuk pribadi saya sendiri. Saya mau cerita di awal mulanya, ini Intep ini usaha dari orang tua, dari ibu. Turun-temurun gitu. Iya, dari ibu itu ibu itu sejak umur 10 tahun. Sejak umur 10 tahun. Jadi SD belum lulus. Semula karak. Makanya ini karaknya memang karak Batam, tapi ada alur ceritanya. Dulu pertama emang karang saja waktu ibu masih muda, masih lajang. Itu diajari sama adiknya Simbah. Ibu jadi sejak muda, kan saya aslinya Belanggu. Oh, iya. Ibu sejak muda itu sudah tinggal di Solo. Simbah punya usaha karak. Terus setelah itu ada Intep. Terus ibu saya itu berapa, ada 7 cewek Pak, 7 kalau ibu saya cerita. Ibu saya itu penjualannya paling laris. 7 itu semua berjualan kan, cewek dari kampung direkrut ke kota gitu. Ibu saya paling laris. Terus ini ceritanya, jadi sebelum saya lahir udah produksi Intep. Terus tinggal tetapnya ibu kan di Belanggu. Terus waktu masih lajang kan saya juga kerja ke sana kemari. Pada akhirnya saya pulang kampung, pulang ke Padang. Ada dulu mantan bos yang memotivasi saya. Kenapa kamu harus kerja terus ke sana kemari? Apa kamu udah disekolahkan? Apakah tidak ada pemikiran untuk mengembangkan usaha orang tuamu gitu? Dan gimana Pak, saya tuh nggak tahu apa-apa. Terus gini-gini dikasih masukan, dikasih motivasi. Akhirnya saya jalan. Saya memberanikan diri dan harus bisa saya gitu. Ibu saya melarang waktu itu, tidak boleh berjualan Intep karena kamu tak sekolah pengennya orang tua itu kerja yang enak di kantor bersih gitu kan, kok cuman sama kayak ibunya jualan Intep gitu. 3 bulan pertama saya jualan Intep itu didiemin sama ibu saya 2 bulan full. Ibu saya kan nggak cocok, jadi ibu saya nggak mau menyapa sama sekali. Tapi kalau bapak support. Terus saya nggak beronjol itu belanja bersejarah itu. Oh, berarti dulu kelilingan gitu ya? Ya, saya ngambil Quran Intep mentah itu bawa brojol, door to door dari rumah ke rumah. Tawar-tawar ke orang gitu ya. Dan ambil mentahnya itu, Bu, kan ada di kampung kan ada yang jual tuh di atas titik. Ada Intep mentah gitu. Saya berhenti, Bu, ada Intep, Pak beli ya Bu, saya tunggasin. Oh iya Mbak. Terus dari door to door. Dari itu 2 tahun sebelum merit. Terus setelah merit sama suami, ini ngabisin waktu kalau door to door. Udah kamu pengepul saja, cari pengepul, tanam orang, kasih uang. Udah itu jadi kan kalau udah berapa banyak, udah 50 kilo baru diambil gitu sama suami. Jadi Mbak Deni sidik lah gitu kan, nggak capek. Sejarahnya suami itu jadi ada pengepul di kampung, tinggal ambil saja. Terkumpul nanti tinggal diambil dan diolah gitu ya. Jadi saya emang dari muda sebelum punya suami itu udah bawa bronjong. Kalau itu ke Klaten ambil mentahnya tuh. Jatinom sama Karangbowo. Ini kemarin terakhir ngambilnya saya ngambil ke Klaten Selatan, daerah Gondang, pabrik gula. Terakhir kemarin ada
jalan iya. ke sana. Semakin hari semakin diberkati juga. Iya, semakin dari usaha Puji kecil, Tuhan. puji Tuhannya diberkati semakin besar gitu ya. Iya, Berkatnya puji Tuhan. melimpah gitu ya. Karena ibu ada kemauan Iya. dan ada tekad gitu ya, motivasi dari orang-orang di sekitar ibu. Jadinya ibu mulai mengembangkan dan Iya. puji Tuhan ya sampai sekarang Diberkati semakin semakin besar Iya, gitu ya. ya puji Tuhan. Terus orang-orang itu memandang kamu bisa ya, dipikirnya saya setelah punya suami kan paling lagi belum reposo gitu kan. Enggak, kalau saya sejak muda lah, kalau saya cerita mereka baru salut sejak muda. Iya, saya tuh sejak muda udah bawa bronjong ngalor gitu. Mana ada tau cewek zaman sekarang bawa bronjong bujangan ngalor gitu, nggak mungkin mau pasti. Terus kalau ini karena dulu bapak itu bikin, bapak bikin terus bapak udah dipanggil Tuhan, nggak ada yang lanjutin, kakak sih tapi jauh. Terus akhirnya pulaan karat, jadi biar masih ada karatnya di pulaan dulu karat yang semuanya udah direncanakan juga ya, tinggal nurut jalannya aja, ibu yang mengembangkan. Iya. ini intipnya ini kan kalau saya kirim ke toko sekali kirim 100 bungkus satu toko. Ya tapi ya kan paling seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali sih, nggak biasa. Tekad dulu. Nah, buat menutup obrolan kita hari ini, kira-kira intip kasur Bunga Bakung ini bisa dibeli di mana sih, Bu? Boleh dikasih tahu teman-teman untuk yang mau beli atau mencari mau beli intipnya itu di mana gitu? Oke, ini ciri khas saya intip asli Bunga Bakung. Bisa datang ke rumah saya di alamat Jalan Maramis nomor 6 Bis Wetan RT 6 RW 19 Gilingan Banjarsari Solo. Di depan sudah ada MMT-nya intip asli Bunga Bakung. Silakan ke sini, ditunggu. Nah, teman-teman, yang vlog edisi jajan pasar hari ini udah sampai di penghujung nih kira-kira. Dan di penghujung acara ini kita tutup dengan jalan-jalan jajan di Intip Bunga Bakung. Nah, buat teman-teman yang mau jalan-jalan atau main-main ke Pasar Gede bisa mengunjungi 3 tempat yang udah kita kunjungi hari ini. Ada apa sih, Jesse? Yang pertama tadi kita udah makan dan icip-icip di tahu takwa cipit. Yang kedua kita udah minum kopi dan coklat Di Kopi Pojo. Dan yang terakhir yang kita terakhir ke kunjungi pusat oleh-oleh Bunga Bakung. Dan kalian di Bunga Bakung ini bisa dapat intip foto malam, oh ya macam-macam deh, macem-macem deh Kak. oleh-oleh khas Solo. Jadi 3 tempat tadi udah kita rekomendasiin, siapa tuh teman-teman bingung nih ke Pasar Gede mau beli apa gitu, dan semuanya kita berdua bisa jamin recommended banget, enak banget, gak ada yang flop, gak ada yang gak enak sih ya pastinya. Betul. Dan karena udah sampai di penghujung, aku Kace pamit. Dan aku Jeje juga pamit. Sampai jumpa di ngevlog edisi selanjutnya. Ngevlog, love, love, love.